Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa ansakullah, alhamdulillah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di pagi ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi waktu kita yang Allah berikan kepada kita itu untuk talabul ilm, untuk mencari ilmu. Sebagaimana sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepadanya, maka ibadah dibutuhkan yang namanya al-ilm. Ketika seorang beribadah hanya bermodalkan semangat, hanya bermodalkan yaitu memiliki semangat yang besar, akan tetapi tidak dibarengi dengan keilmuan, maka itu yang terjadi adalah mereka terjerumus ke dalam al-ghulu, terjerumus ke dalam berlebih-lebihan. Sebaliknya, ketika seseorang beribadah kemudian dia tidak memperhatikan ilmunya, yang penting ibadah, maka ini bisa terjerumus ke dalam yaitu tafrid, yaitu meremehkan ibadah itu sendiri. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menjadi jiwa mereka untuk melakukan satu ibadah didasari dengan ilmu. Maka inilah pentingnya kita untuk selalu menanamkan dalam diri kita akan pentingnya ilmu yang ada di dalam diri kita. Ilmu yang kita gunakan adalah ilmu yang bermanfaat, yang dimana ketika kita memahaminya, kita mengetahuinya, maka itu kita amalkan. Jadi tidak tahu sesuatu tentang atau tidak mengetahui sesuatu, maka kita berusaha bertanya, berusaha mencari. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Tidak seperti orang-orang yang mereka itu hanya semangat mencari ilmu akan tapi niat untuk mengamalkannya kecil atau sedikit. Maka ini malah bisa menjadi membebani dirinya sendiri karena dia belajarnya banyak tapi amalannya tidak ada atau sedikit. Dan inilah yang insyaallah nanti kita singgung pada kesempatan kali ini. Bagaimanakah seseorang itu ketika dia itu tidak mengetahui, belum mengetahui tentang satu ilmu, maka dia diwajibkan untuk mencarinya, diwajibkan untuk mengetahuinya, diwajibkan untuk memahaminya, dan selanjutnya diwajibkan untuk mengamalkannya. Bukan ketika dia tidak mengetahui satu dia bertanya ke salah satu orang, ke salah satu ustadz misalkan. Sudah bertanya, ada jawaban, kurang puas. Tanya lagi ke yang lain. Kok jawabannya ada perbedaan? Bingung. Tanya lagi kepada yang ketiga. Ada yang ketiga beda lagi, bingung lagi. Tanya dan tanya terus. Keinginannya adalah
supaya yang dia tanyakan bisa sesuai dengan keinginannya. Ini kesalahan yang fatal. Dia bertanya bukan untuk mendapatkan ilmu dan diamalkan, tapi bertanya untuk supaya jawaban yang didapatkan sesuai dengan keinginannya. Ini kesalahan yang fatal. Tayyib. Kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan membacakan yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita masuk kepada hadis yang ke-9. Di dalam hadis yang ke-9 Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau menukil hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahr. Semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang artinya, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku larang kepada kalian darinya, dari sesuatu yang aku larang itu, fajtanibuhu, maka jauhilah sesuatu itu. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang aku perintahkan di dalam sesuatu itu, fa'tu minhu, maka datangilah. Datangilah maksudnya laksanakanlah mastata'tum, semampu kalian. Fa'innama, maka hanyalah ahlakal ladzina min qablikum, binasanya orang-orang sebelum kalian, itu sebabnya kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Maka ada 3 poin yang akan kita simpulkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu penggalan hadis ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang bagi kalian, maka jauhilah. Kemudian yang kedua, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah, kerjakanlah semampu kalian. Adapun yang ketiga, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masaili wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Hanyalah binasanya orang sebelum kalian itu karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka banyak bertanya dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Bagian pertama ini sangat terkait dengan bagian yang kedua, yaitu apa yang Rasulullah SAW larang, kita disuruh menjauhi, meninggalkan. Kalau kita ada larangan Rasul, kita disuruh menjauhi atau meninggalkan, berarti ada juga perintah. Ada juga perintah Rasul SAW, kita disuruh mendatangi dan melaksanakan. Nah, secara lughah, secara bahasa, di dalam lafadz yang ada di sini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafadznya ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja
yang aku larang bagi kalian jauhilah, tinggalkanlah. Jadi semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dijauhi, harus ditinggalkan. Bentuk yang kedua, ketika Rasul bersabda tentang masalah perintah, ini tadi masalah larangan. Ketika masalah perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang kuperintahkan kepada kalian di dalamnya, maka datangilah, maka kerjakanlah. Ada tambahan mastata'tum, semampu kalian. Ini menunjukkan bahwasanya antara menjauhi larangan dengan melaksanakan perintah, maka ini ada perbedaan dan tidak bisa disamakan. Ketika seseorang dia itu melakukan suatu perintah, ini butuh yang namanya usaha. Butuh yang namanya yaitu mengeluarkan usaha, sehingga bisa jadi usaha satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Sehingga dikatakan mastata'tum, semampu kalian. Apalagi dipertegas dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dia apa yang dia usahakan. Nah, ketika larangan langsung ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang larang jauhilah. Tidak ada kata-kata mastata'tum. Tidak ada kata-kata semampu kalian. Ini menunjukkan ya ikhwah azani wasmullah, bahwasanya pada dasarnya, pada hakikatnya seorang muslim, ya, dia itu berada di dalam fitrah yang pertama, kemudian yang kedua dia tidak melakukan pelanggaran. Yang pertama ketika dia di dalam fitrahnya, sebagaimana kita tahu Rasul bersabda dalam hadis yang lainnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Sucinya maksudnya apa? Lanjutan hadis fa'abawahu ayyuhawidanihi ayyunasironihi ayyumajisanihi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia itu apakah Yahudi, Nasrani, Majusi. Berarti fitrah maknanya Islam. Maka pada asalnya seorang muslim ini di dalam fitrahnya. Maka ketika dia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh orang tua atau lebih umum lingkungannya, sehingga dia ada larangan dari Allah dan Rasulnya, larang dari agama Islam, dia malah melakukannya. Ada perintah, dia malah tinggalkan. Ya, berarti sudah keluar dari fitrahnya. Maka seorang muslim ketika dia masih di dalam fitrahnya, begitu ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bagi dia itu kata-kata tidak bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa dikatakan pasti bisa? Ya karena pada asalnya dia itu tidak melakukan. Pada asalnya dia itu tidak melakukan yang namanya pelanggaran itu. Ketika tumbuh dalam dirinya masih dalam fitrahnya, katakanlah kalau kita gambarkan setelah balik begitu, ya, maka dia masuk informasi ini, informasi itu, begini dan begitu. Kalau dia masih dalam fitrahnya dan kemudian dia tahu ini larangan, maka ketika datang hembusan syaitan, ketika datang godaan setan untuk melakukannya, maka dia tidak perlu usaha. Tidak perlu usaha untuk bisa keluar dari situ, karena dia belum masuk. Jadi bahasanya ketika ada digoda, diajak, entah setan berupa jin, berupa bisikan-bisikan atau manusia yang tampak di depannya tapi mengajak pada kejelekan, dia ketika diam saja, tidak merespon bahasa kita, tidak mengikuti itu, diam saja, itu sudah termasuk menjauhi. Karena dia tidak melakukan yang dilarang. Dan itu bisa.
Namun ketika seseorang itu imannya lemah, ya, imannya itu lemah, ya akhirnya dia terjerumus ke dalam pelanggaran tersebut. Nah, kalau dia sudah terjerumus, berarti dia keluar dari fitrah sebatas dia melakukan larangan apa. Yang kewajibannya harus kembali lagi. Adapun ketika perintah, nah perintah kita tahu oleh ikhwah azan sekolah, masing-masing orang memiliki perbedaan. Maka nanti kita sampaikan di sini bagaimanakah yang dimaksud dengan hadis ini contoh-contohnya. Baik. Kita bacakan dulu sedikit penjelasan. Yang penjelasan terkait dengan awal hadis ini. Kita nukilkan dari tulisan Syekh Shalih bin Utsaimin rahimallahu taala. Beliau mengatakan ma fi qoulihi ma nahaitukum. Ada kata-kata tadi ma nahaitukum. Ma. Wa fi qouli ma amartukum, dan dalam petikan hadis berikutnya ma amartukum, apa yang aku perintahkan. Ini beliau katakan adalah syartiyatun, adalah merupakan syarat. Yakni asyai'u alladzi anhaakum anhu, itu sesuatu yang melarang kalian darinya. Ketika itu adalah berupa larangan. Kalau itu berupa larangan, maka beliau mengatakan yaitu ijtanibuhu kullah. Maka jauhilah seluruhnya. Kalau berupa larangan, maka dijauhi seluruhnya. Wala taf'alu minhu syai'an, dan kalian jangan melakukan sesuatu pun sedikit pun. Harus ditinggalkan. Kenapa beliau katakan ini harus ditinggalkan seluruhnya? Tidak bisa tidak. Li'annal ijtinaba ashalu minal fi'li. Karena yang namanya ijtinab, menjauhi, itu lebih mudah daripada melakukan. Meninggalkan itu lebih mudah daripada melakukan. Ashalu minal fi'li kullun yudriku. Apa saja yang kalian dapatkan. Wa amal ma'mur, adapun ketika berupa perintah, wa ma amartukum bi, adapun yang aku perintahkan kepada kalian. Di sini lafadznya adalah faf'alu minhu, tadi fa'tu minhu mastata'tum. Maka kalau mengatakan li'annal ma'mura fu'ila, karena sesuatu yang diperintahkan itu harus dilakukan. Diperintahkan itu harus dilakukan. Waqad yasyuku 'alal insan, dan ini kadang-kadang berat. Kadang-kadang berat bagi manusia. Namanya kadang-kadang berat bagi manusia, artinya ada yang mudah untuk melakukannya, ada yang mereka itu mungkin kesusahan untuk melakukannya. Nah, karena ada yang mudah yang bisa, ada yang susah yang mungkin agak repot atau agak susah, maka dikatakan mastata'tum, semampu kalian. Lidzalika qayyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan yaitu ketentuan di sini, faf'alu minhu mastata'tum. Kerjakanlah semampu kalian. Nah, jadi dari dua lafaz ini oleh ikhwah azaniyakumullah. Pertama yang harus kita pahami bahwasanya perintah Nabi ada dua. Jadi dua-duanya perintah. Perintah untuk meninggalkan, perintah untuk mengerjakan. Jadi kita meninggalkan itu ada perintahnya, ya. Jadi perintah untuk meninggalkan, yang kedua perintah untuk melaksanakan. Kalau perintah untuk meninggalkan, tidak ada alasan semampunya. Pasti mampu. Hanya saja mau apa tidak, kan itu masalahnya. Kemampuan bisa. Wong dia sebelumnya tidak terjerumus di situ, ya. Tapi karena dia terjerumus, apalagi sudah lama di dalam kubangan dosa, di dalam pelanggaran yang dilanggarnya atau yang dia lakukan, maka untuk mentas, untuk keluar dari kubangan dosa itu akhirnya berat.
Beratnya bukan karena dia itu berat meninggalkan, karena sudah kadung terjerumus begitu. Kalau dia itu sejak awal memahami bahwa itu tidak boleh, ya sudah, nggak perlu ditanggapi, nggak perlu direspon, nggak perlu dilakukan, selesai sudah. Pasti bisa meninggalkannya. Nah ini, sehingga ini yang harus kita jadikan catatan penting ya ikhwah. Kadang-kadang betapa banyak kita melihat fakta yang ada. Misalkan kalau seorang laki-laki, ya dia diingatkan terkait dengan katakanlah kepribadian atau dirinya, bahwasanya seorang laki-laki Muslim, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memanjangkan kain di bawah mata kaki. Ini Rasul melarang, ya Rasul melarang. Maka tidak ada kesulitan di situ untuk mengamalkannya. Tidak ada kesulitan untuk mengamalkannya. Semuanya bisa. Semuanya itu bisa dan gampang sekali begitu. Dan mudah sekali. Dan bahasanya tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kalau itu dilakukan. Tapi kadang-kadang ketika diberitahu itu, ya gimana ya, saya karena sudah biasa semacam ini. Ya. Nanti kalau saya angkat kain saya dikira atau diajak orang kebanjiran dan yang lainnya begitu. Ini karena orang sudah terlanjur di dalamnya, disuruh meninggalkan itu, ya dia seakan keberatan karena sudah terlanjur. Apalagi membuat alasan-alasan yang macam-macam. Apalagi memakai pemahaman yang salah. Ya, saya karena masih belum mampu. Kamu kalau sudah mampu ya, gak apa-apa, jalan saja. Saya kan belum mampu begitu. Nah ini alasannya tidak tepat. Atau seorang wanita, akhwat yang sudah jelas-jelas harus menutup auratnya. Padahal sudah balik, bahkan mungkin sudah besar, katakanlah sudah dewasa begitu, tetap tidak menutup auratnya, tidak memakai kerudung misalkan. Kita dikatakan bahwasanya kenapa kamu tidak memakai kerudung? Nah, saya belum siap. Ya. Artinya dia merasa tidak mampu. Merasa tidak mampu, maka tidak ada alasan untuk hal ini, tidak ada. Karena pada asalnya dia mampu, hanya pakai aja, apa susahnya? Nah, ini berarti butuh yang namanya keilmuan sehingga dia mau. Kalau tidak punya ilmu ya begitu jadinya. Ayo ikhwah, azani wa azakumullah. Baik, kita bacakan beberapa keterangan tentang hal ini. Poin yang ini, ada sebuah yaitu perkataan dari seorang ulama. Beliau mengatakan dari hadis ini, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Maka beliau mengatakan dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa larangan lebih berat daripada perintah. Ini tadi di awal kita katakan menjauhi itu lebih mudah daripada melakukan. Akan tetapi pada pelaksanaannya beliau katakan larangan itu lebih berat daripada perintah. Kenapa? Karena tidak ada rukhsah, karena tidak ada dispensasi untuk mengerjakan salah satu dari larangan-larangan tersebut. Sedangkan perintah dikaitkan sesuai dengan kemampuan. Perintah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau pada asalnya perkataan dari Syekh Utsaimin tadi mengatakan bahwasanya menjauh itu lebih mudah daripada melakukan. Ya karena pada asalnya seseorang tidak melakukan. Itu akhirnya lebih mudah. Tapi jadi lebih berat ketika dia itu sudah terjerumus ke dalamnya. Ini lebih berat. Kenapa lebih berat? Ya karena memang tidak boleh ada satupun yang dilakukan. Semuanya harus ditinggalkan. Itu yang berat. Yang buat berat apa? Karena larangan ini, larangan itu harus ditinggalkan semua. Tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi di situ, tapi harus ditinggalkan semuanya. Adapun perintah itu berdasarkan kemampuan. Ya, kemudian dikatakan oleh ulama yang lainnya, perbuatan-perbuatan baik
itu bisa dikerjakan oleh orang baik dan orang jahat. Catatan penting di sini, ya. Perbuatan yang baik melakukan perintah, katakanlah, namanya perbuatan baik berarti melakukan perintah, itu bisa dilakukan oleh orang baik dan orang jahat. Kita lihat bagaimanakah orang jahat kadang-kadang juga berbuat baik, ya kan? Kapan dia jahat? Ketika pas berbuat jahat. Ambil contoh misalkan mencuri, kapan dia buruknya? Ya ketika mencuri. Ya, ketika setelah mencuri mungkin bisa jadi hasil curiannya dibagi-bagikan orang lain begitu. Meskipun tidak ada manfaat bagi dia kan, orang lain menganggap ini perbuatan baik kan demikian. Ya. Maka bisa digariskan oleh orang baik dan orang jahat. Namun ini tadi adalah perbuatan yang baik. Jadi melakukan perbuatan baik. Sedangkan maksiat, hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hanya ditinggalkan atau tidak dikerjakan oleh orang yang benar atau orang yang jujur. Orang yang jujur atau orang yang dia itu benar, dia yang mampu untuk meninggalkan berbagai amalan yang terlarang. Orang jahat, namanya saja orang jahat, perbuatannya selalu perbuatan yang maksiat. Susah dia untuk meninggalkan itu. Meskipun dia melakukan dua-duanya, yang larangan juga tetap dilakukan, yang perintah juga dilakukan. Nah ini tidak sesuai dengan hadis. Padahal hadisnya yang larangan ditinggalkan, yang perintah dilakukan, kan demikian. Nah maka ucapannya adalah ucapan yang sangat bagus sekali, supaya kita itu tidak memudah-mudahkan untuk menempatkan hal ini. Maksud ana begini, kadang-kadang kalau kita itu katakanlah mengkritik dengan tujuan yang baik seorang itu, kalau kamu dekat dengan dia, ya kita ingatkan, ya hati-hati karena dia itu masih suka berbuat ini, berbuat itu, nanti khawatirnya kamu terpengaruh. Artinya orang ini misalkan dia masih suka berbuat maksiat, apalagi dia itu orangnya pintar, ngomongnya bagus, khawatirnya kalau dekat-dekat dengan dia itu kepengaruh dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Maka kadang-kadang orang yang kita ingatkan ini, kita nasihat ini, dia bilang apa? Ya meskipun dia berbuat jahat kan ada baiknya juga. Kan ada baiknya juga. Saya mengambil baik-baiknya saja. Nah ini yang musibah nantinya. Ini yang musibah. Apakah dia bisa menjamin dirinya akan bisa menyaring ketika dia itu berteman, bergaul dengan orang yang jahat, meskipun dia punya kebaikan? Apakah ada jaminan untuk hal itu? Maka tidak ada jaminan. Maka lebih baik kita itu untuk memilih teman yang baik. Oleh karena itu Rasul bersabda, al-mar'u, seseorang itu apa? Ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Jadi bahasa-bahasa yang manis di mulut, sudahlah kita jangan pilih-pilih teman. Kita semuanya itu saudara, kita semuanya muslim. Kalau kita pilih-pilih teman itu berarti kita meremehkan mereka dan seterusnya. Ya. Itu ucapan dia, ucapan dari lisan dia, syubhat dia. Padahal Rasul jelas memerintahkan pilih teman. Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung pada teman karibnya, teman dekatnya. Ini Rasul memerintahkan. Tapi kenapa dibantah dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan manis di mulut? Tapi akibatnya parah. Akibatnya parah. Sehingga dia itu tidak bisa mencegah yang mungkar. Tidak bisa mencegah yang mungkar. Padahal seharusnya amar ma'ruf, nahi mungkar. Kembali ke sini, ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah di dalam hadis yang hasan. Beliau bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Yang artinya bahwasanya ittaqil maharim. Takutlah kamu kepada hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang. Takun a'badan nas, niscaya kamu menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Syaratnya gampang sebenarnya.
Kalau ingin kita menjadi yaitu seorang abid, seorang hamba yang saleh, yang benar, jauhilah yang haram. Tinggalkanlah yang haram. Nah, ada hal-hal yang perlu sedikit didetailkan di sini ya ikhwah. Ada perintah, ada larangan. Kalau perintah ini sifatnya wajib, ya. Perintah ini jika sifatnya wajib, maka dia memiliki kedudukan yang paling tinggi. Salat misalkan, ya. Perintah salat, bukan tata cara salat. Perintah salat. Maka perintah salat 5 waktu ini kedudukannya lebih tinggi daripada larangan, daripada menjauhi hal yang terlarang, yaitu hukumnya haram. Jadi bahasanya yang wajib itu lebih tinggi daripada yang haram ketika amalan itu wajib. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini tadi, takutlah kalian pada yang haram, niscaya engkau menjadi hamba atau manusia yang paling baik ibadahnya. Ini ketika seseorang itu memperhatikan hal-hal yang haram kemudian dia meninggalkannya. Maka dia meninggalkan yang haram itu lebih baik daripada dia melakukan perintah yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya sunnah. Sehingga di dalam hadis yang mungkin di sini nanti ada juga yang kita baca pada kesempatan yang lain insyaallah, itu ketika ada seseorang dia memiliki keinginan atau bertanya kepada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW, kalau aku sudah sholat, ya, dan sudah zakat, sudah puasa, apakah cukup bagiku? Rasul mengatakan cukup. Artinya apa? Yang wajib-wajib itu harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua dia meninggalkan yang haram. Baru kemudian yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah ini kalau kita membuat kedudukan. Jadi hukum-hukum amalan yang wajib ini kedudukannya di awal. Kemudian perkara-perkara meninggalkan yang hukumnya haram itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang ibadah atau ketaatan yang sunnah. Ini yang ketiga. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Beberapa perkataan-perkataan yang kita perlu nukil di sini untuk kita ambil pelajaran. Di antaranya yaitu perkataan dari Maimun bin Mihran rahimallahu taala, beliau berkata, zikir kepada Allah dengan lidah itu baik. Zikir kepada Allah dengan lidah itu baik. Tidak ada yang memungkiri. Namun lebih baik lagi jika seorang hamba mengingat Allah ketika bermaksiat kemudian ia berhenti darinya. Zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan lisan. Meskipun zikrullah tidak hanya dengan lisan saja, dengan hati kita mengingat Allah. Dengan lisan kita bisa mengingat Allah, dengan anggota badan bisa mengingat Allah taala. Itu baik semuanya. Itu baik semuanya. Tapi jika dibandingkan dengan seorang yang dia itu mengingat Allah, kondisinya sebelumnya dia bermaksiat. Setelah itu dia itu taubat, ya, berhenti taubat dan kemudian mengingat Allah, maka ini lebih baik daripada yang pertama. Kenapa? Yang pertama bahasanya tadi itu dia melakukan itu tanpa bahasa kita? Tanpa tantangan, ya. Itu tanpa hambatan sebelumnya. Sudah biasa dia melakukan zikir, ya katakanlah zikir harian. Itu adalah kebaikan semuanya. Dan alhamdulillah tidak dipersulit atau tidak diuji oleh Allah dengan kita kadang zikir, kadang tidak sulit, tapi bisa rutin. Tapi seorang yang buat maksiat, kemudian dia itu kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, kemudian ingat kepada Allah, dia akan lebih sungguh-sungguh. Dia akan lebih khusyuk karena ketika dia ingat kepada Allah, dia betul-betul takut kemaksiatan yang barusan dia lakukan itu membuat dirinya nanti akan celaka. Nah, inilah ketika seseorang itu melakukan suatu kemaksiatan kemudian dia berhenti taubat, ketika dia mengingat Allah itu lebih baik
daripada yang sebelumnya tidak ada perbuatan semacam itu. Bukan berarti di sini menunjukkan ya sudah, kalau begitu saya tak maksiat dulu nanti taubat. Nah, ini umur tidak ada yang tahu ya ikhwah. Kalau orang punya pandangan ini tak maksiat dulu nanti taubat, ketika maksiat belum taubat sudah mati, ya su'ul khatimah, ya na'udzubillah. Ya, kadang-kadang orang seperti itu kan pemahamannya sekarang. Itu na'udzubillah. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Kemudian yang terkait dengan masih bagian dari hal ini, ada perkataan dari para generasi salaf yang sudah kita sebutkan di atas tadi itu, ya beberapa katalah hadis, macam perkataan. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya menjauhi hal-hal yang haram, kendati itu sedikit, lebih utama daripada mengerjakan ketaatan-ketaatan yang hukumnya sunnah. Jadi menjauh yang haram itu lebih utama daripada melakukan amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena meninggalkan yang haram itu hukumnya wajib. Sedangkan mengerjakan yang sunnah hukumnya ya sunnah. Begitu. Makanya tadi kita katakan kalau ada perintah wajib itu paling tinggi. Kemudian di bawahnya yaitu ketika ada yang hukumnya haram untuk ditinggalkan, maka ketika meninggalkan itu menduduki kedudukan yang tiga. Dan kan itu juga wajib begitu. Jadi meninggalkan yang haram itu juga hukumnya wajib. Kemudian yang baru bawahnya baru kemudian amalan-amalan yang sunnah. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Itu yang kemudian terkait dengan larangan. Kemudian beberapa ayat yang mungkin kita sering mendengarkan, di antaranya Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini terkait dengan yaitu melakukan perintah, melakukan suatu perintah. Maka namanya perintah itu memang kondisinya demikian. Nah, sekarang bagaimanakah contoh-contoh aplikasi, contoh-contoh hadis yang dapat kita sebutkan tadi? Apa yang aku perintahkan, kerjakanlah semampu kalian. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya dalil yang berbunyi yaitu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, ini adalah dalil bahwa orang yang dia itu tidak sanggup mengerjakan seluruhnya, seluruh perintah yang seharusnya dikerjakan, maka dia diberi rukhsah. Dia diberi keringanan untuk mengerjakan sebagiannya. Bukan untuk ditinggalkan. Contoh yang paling gampang adalah sholat. Ya. Perintah sholat, ini hukumnya tetap wajib kepada siapa saja yang memang harus atau dia sudah terkena beban hukum untuk sholat. Jadi perintahnya tetap jalan. Adapun kaifiyahnya ini yang mastata'tum. Ya. Maka ada beberapa contoh-contoh konkret yang perlu kita pahami dari hadis ini dan juga ayat yang fattaqullaha mastata'tum. Yang pertama contohnya adalah masalah thaharah, bersuci. Ya, bersuci. Pada asalnya kita ketika mau wudu misalkan, mau bersuci, mau mandi janabah misalkan, itu pada asalnya harus menggunakan air. Menggunakan air ketika air itu ada. Namun ketika air itu tidak ada, maka diberi rukhsah untuk menggunakan yaitu tanah untuk tayamum. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Airnya ada, tapi seorang ini secara medis dia dilarang untuk memakai air yang mengenai anggota tubuhnya yang sedang sakit. Maka disinilah letaknya mastata'tum. Misalkan yang sakit itu bagian tangannya, ya di di pergelangan misalkan, atau mungkin bagian tubuh yang lain yang harus terkena air. Tapi ternyata kondisinya dia sakit dan tidak boleh kena air. Maka mastata'tumnya di sini semuanya dilakukan kecuali yang tidak boleh itu. Jadi misalkan seharusnya dibasuh di pergelangan tangan karena tidak boleh, ya diusap saja.
semampunya. Ya, ketika ujungnya bisa dibasahi ya dibasahi. Kalau kita misalkan tangan ini tidak bisa semuanya dibasahi, ya maksudnya dibasahi itu, maka ya cukup dengan diusap karena memang ada udzur. Itu berarti mastata'tum. Yang kedua masalah sholat yang tadi sudah awal kita katakan. Di sini ada unsur mastata'tumnya, yaitu semampu kaliannya. Ini dalam kondisi tata cara sholatnya. Kalau kita melakukan sholat pada asalnya, diperintahkan untuk berdiri. Jika mampu, berdiri. Karena itu merupakan rukun. Kemudian kalau memang tidak mampu dengan kondisi-kondisi tertentu, maka boleh dengan duduk. Dengan duduk tidak mampu, boleh dengan berbaring. Dengan berbaring, kemudian tidak mampu, yaitu misalkan membuat gerakan-gerakan tertentu karena mungkin sakitnya agak parah, dengan isyarat. Dengan isyarat. Intinya tetap melakukan sholat meskipun dengan kemampuan yang ia miliki. Nah, itu masalah sholat demikian. Atau di dalam masalah zakat, zakatul fitr. Yang seharusnya dia itu ketika mengeluarkan zakat, dia mengeluarkan 1 sok. Ya, 1 sok. 1 sok itu berapa kilo? Kalau di sini kan 2,5 liter gitu ya. Mengeluarkan zakat yang ternyata pada saat itu dia punya kelebihan, akan tapi cuma misalkan 1 kilo saja, setengah sok misalkan demikian. Apakah dia tidak berzakat? Maka selama itu adalah kelebihan dia dan dia tidak mampu untuk sesuai dengan aturannya, ya sudah, yang itu yang dikeluarkan. Itu yang dikeluarkan. Yang boleh tidak mengeluarkan kalau dia itu tidak ada kelebihan harta atau kelebihan makanan ketika di hari Id itu. Itu nanti dia berhak mendapatkan zakat. Tapi ketika dia itu sudah cukup untuk di hari Idnya, kemudian tidak ada kelebihan, tidak sampai 1 sok, ya itu yang dikeluarkan semampunya. Nah, begitu juga terhadap yang lainnya, seperti misalkan masalah haji. Nah, haji jelas, man istata ilaihi sabila. Siapa yang mampu, tidak mampu ya berarti tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Dan kalau sudah melakukannya pun, tidak ada kewajiban lebih dari 1 kali. Yang wajib adalah 1 kali, setelahnya itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Meskipun dibolehkan, tapi adalah sunnah. Atau contoh yang lain, yang terakhir misalkan seorang mau akikoh. Mau akikoh, maka dia anaknya laki-laki. Seharusnya menyembelih kambing berapa? 2. Tapi kondisinya karena dia saat itu mampunya hanya 1, ya tidak masalah, lakukan. Lakukan hanya 1 saja. Kalau mampu 2 ya 2. Ketika tidak mampu hanya 1, lakukan 1 itu. Nah, inilah yang terkait dengan masalah fattaqullaha mastata'tum. Baik, selanjutnya ikhwah azani wa ansakullah. Kita akan sampaikan penggalan hadis yang berikutnya. Penggalan hadis yang berikutnya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Hanyalah binasanya orang-orang sebelum kalian itu dikarenakan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka banyak bertanya, dan mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Menyelisih nabi-nabi mereka. Ini kita sekarang bicara tentang masalah bertanya. Bagaimanakah bertanya itu? Kalau melihat hadis tadi, itu seakan-akan itu kita tidak boleh bertanya, atau tidak boleh banyak bertanya. Terus apakah berarti kita tidak boleh bertanya? Maka kita sebutkan dulu ya penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi sendiri di dalam syarahnya, yaitu Arba'in Nawawiyah itu sendiri. Ini nanti menjadi kesimpulan dari pembahasan kita yang terkait dengan pertanyaan. Beliau mengatakan, Al-Qismul Awwal. Bagian yang pertama yang terkait dengan yaitu pertanyaan.
ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Jadi pertanyaan itu bagaimana, boleh, apa tidak, ini beliau membagi menjadi 3. Yang pertama, so'alul jahili an faraididdin. Bertanyanya atau pertanyaan orang yang jahil. Orang yang jahil belum tentu orang yang bodoh, tidak tahu sama sekali, tidak. Orang yang dia itu jahil, belum tahu. An faraididdin, tentang kewajiban-kewajiban agama. Kal wudu, seperti wudu. Bukan berarti dia kemudian tidak tahu sama sekali tentang wudu, tidak. Bisa jadi dia itu selama ini wudu, bahasa kita ala kadarnya. Ketika ditanya orang lain, kenapa sih kok kita harus membasuh muka, sampai mana batasannya, membasuh tangan, membasuh kaki, sampai mana batasannya. Dia selama ini hanya ikut aja, bahasanya ngikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ilmunya belum tahu. Ya. Kalau dia bertanya, paling jawabannya, saya diajari orang tua seperti ini. Nah, bagi dia ini, ketika meskipun amalannya sudah benar, tapi dia belum bisa memiliki ilmunya, dia boleh bertanya. Dia boleh bertanya bagaimanakah tata cara wudhu yang benar. Karena adalah merupakan perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Wassalah, juga masalah sholat. Ya, tentang sholat. Ini ketika ada orang yang jahil, dia bertanya tentang sholat, maka hukumnya wajib bagi dia. Karena itu adalah kewajiban dia sehari-hari. Jadi hukumnya bukan lagi tidak boleh. Jadi awal-awal tadi seakan-akan jangan banyak bertanya. Tapi kalau urusan semacam ini, untuk memiliki ilmu, untuk mendapatkan ilmu, dan kemudian nanti dia amalkan, hukumnya wajib. Ya. Wan ahkamil muamalah, dan hukum-hukum muamalah dan yang lainnya. Maka boleh katakan hadza su'alu wajibun. Soal yang semacam ini, pertanyaan yang semacam ini itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya wa alaihi hamila qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini dibawa kepada perkataan Rasulullah sallam, dalil Rasulullah sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi orang Islam. Ya. Kalau dia mau sholat harus punya ilmunya. Kalau dia mau wudu harus punya ilmunya. Kalau tidak punya ya bertanya. Bertanya kepada orang yang tahu. Wala yasaul insanu as-sukuta, dan tidak boleh orang itu atau tidak ada kelonggaran bagi manusia untuk diam. Untuk diam terhadap masalah itu. Karena Allah berfirman, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr, kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahuinya. Dan imam dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan dengan perkataan yang indah. Beliau mengatakan perkataannya terkait dengan hal ini, inni a'taitu lisanan sa'ulan wa qalban uqulan. Wa kadzalika akhbar an nafsi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nafsi radhiyallahu an. Beliau mengatakan inni a'taitu lisanan. Aku diberi lisan Allah Subhanahu wa taala itu sa'ulan. Di antara tujuannya adalah untuk bertanya. Jadi lisan ini di antara tujuan Allah ciptakan untuk bicara, dan salah satu isinya adalah bertanya. Jadi kalau memang kita tidak tahu, ya bertanya. Namanya tidak tahu, kewajibannya untuk mencari tahu, caranya dengan bertanya. Wa qalban uqulan, dan diberi hati untuk memikirkan. Nah, perhatikan para jamaah, ya. Di dalam ayat, di dalam hadis, ini kalau urusan mikir, berpikir, itu di dalam ayat dan hadis disebutkan bukan apa? Bukan pakai otak. Pakai hati. Ya, pakai hati. Karena otak ini sebenarnya sarana. Artinya sarana itu apa? Apa yang kita dapatkan atau apa yang kita keluarkan itu semuanya adalah di hati.
Kalau yang kita dapatkan dari luar misalkan masuk di sini, tapi tidak sampai ke hati, kita tidak akan pernah bergerak. Tidak akan pernah bergerak. Artinya kita belum memiliki keyakinan. Ada informasi begini-begini, kita belum memiliki keyakinan. Ya kita tidak akan melakukan apapun. Begitu. Tapi sebaliknya ketika kita sudah memiliki ilmu di hati kita, maka akan memerintahkan kepada pikiran kita dan akan memerintahkan pula kepada anggota badan kita bergerak. Ya, sesuai dengan hadis yang mungkin di awal kita sampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hal qalb. Ya. Ada segumpal daging, kalau itu baik seluruhnya, buruk seluruhnya, dan itu adalah hati. Nah, hati ini tujuannya adalah justru digunakan untuk memikirkan, maksudnya memahami. Ya. Maka kalau kita hanya mengandalkan akal yang organnya adalah otak, hanya sampai di situ, tidak kita masukkan ke dalam hati kita, jadi orang bingung bisa jadi. Dan hati pun ini semacam punya saringan. Sesuatu yang kita dapatkan informasi yang katakanlah melalui telinga kita, melalui pandangan kita, masuk otak kita. Ketika di dalam hati ternyata itu tidak menenangkan, kita akan gusar. Kita akan risau. Kita akan susah. Karena tidak sesuai dengan hati kita. Tapi ketika sesuai akan masuk dan kita akan tenang. Kita akan tenang. Nah, kembali ke sini. Bahwasanya lisan ini diantara gunanya memang untuk bertanya. Maka ini sebagai penguat bahwasanya bertanya itu ada yang hukumnya wajib. Satu, kepada orangnya, orang yang dia itu memang belum tahu ilmunya atau bahasa mudahnya jahil. Yang kedua, yang ditanyakan perkara yang wajib, perkara yang fardu. Ya, maka orangnya tidak tahu, yang mau diketahui adalah sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib. Ini yang pertama beliau katakan. Yang kedua, wal qismu tsani. Bagian yang kedua, as-su'alu an-nafaqo an tafaqquhi fid-din. Tanya tentang pendalaman agama. Dia sudah tahu, tapi belum dalam. Ingin mendalami agama. La lil amali wahdah, tidak hanya sekedar untuk mengamalkan. Kalau yang pertama tadi berarti pahamnya bertanya, tahu, diamalkan. Itu yang pertama, itu yang wajib. Ada perkara yang wajib, dia tidak tahu, dia bertanya, setelah tahu dia amalkan. Itu hukumnya wajib tadi yang pertama. Sekarang ini dia tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Ketika dia bertanya tentang agama itu tidak hanya untuk diamalkan. Ya. Contohnya adalah mislul qada wal fatwa. Seperti misalkan yaitu keputusan dan juga fatwa. Keputusan dan fatwa. Jadi permasalahannya mungkin dia tahu tapi dia ingin meminta fatwa. Meminta fatwa. Wa hadza fardu kifayatin. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Tidak semua orang dia itu kemudian bertanya tentang hal ini. Cukup beberapa orang saja yang dia bertanya itu sebenarnya bukan berarti tidak tahu sama sekali. Tapi ingin dia itu lebih memantapkan, lebih memperdalam permasalahan ini apakah seperti ini yang benar. Maka muncul fatwa. Makanya fatwa ini muncul itu biasanya juga bahasa kita kasuistik. Ya, biasanya begitu. Artinya dimunculkannya fatwa itu karena ada pertanyaan yang lebih khusus, bukan untuk secara umum. Sehingga fatwa itu bisa jadi satu fatwa untuk satu orang misalkan, atau satu kaum misalkan, itu bisa jadi untuk dia dan untuk yang lain. Tapi bisa jadi untuk dia saja. Nah ini yang harus dibedakan. Harus pahamnya di sini. Oleh karena itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan pada masyayikh misalkan,
dan masyayikh memberikan fatwa begini, dan begini, maka itu dua kemungkinan. Kemungkinannya memang fatwa tersebut bisa untuk seluruhnya. Tapi bisa jadi memang untuk kasus yang sedang ditanyakan saja. Ya, tergantung nanti isinya apa begitu. Tapi lebih banyak mengarah namanya fatwa sesuai dengan pertanyaan. Maka untuk memperdalam seperti ini, ya itu hukumnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ketika ada yang sudah melakukan, yang lainnya gugur kewajibannya. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Mengapa tidak ada beberapa orang dari setiap kelompok ini di antara mereka satu kelompok yang mereka tafaqahu fid-din. Artinya ketika ada perintah perang berjihad, ya, maka Allah menurunkan ayat ini agar supaya para sahabat itu tidak seluruhnya ikut perang. Tapi ada di antara mereka yang tetap tafaqquh fiddin, belajar agama. Ya, tujuannya apa? Supaya mempelajari agama ini tetap lanjut, yang perang tetap perang. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, ala fal yu'lim asyahidu minkumul ghaib. Maka adalah mengajarkan orang-orang yang hadir di antara kalian kepada yang tidak hadir. Jadi kalau tadi yang berangkat perang, kemudian dia pulang perang, maka dia bisa belajar kepada yang tadi belajar din, agama mungkin kepada Rasulullah SAW. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah, maka kalau untuk tafaqquh fiddin, lebih memperdalam terhadap agama ini hukumnya fardu kifayah. Nah, yang dimaksud di dalam hadis yang kita sedang bahas saat ini adalah yang ketiga. Yang larangan itu yang ketiga ini. Apa itu? Al-qismus salis, kelompok yang ketiga atau bagian yang ketiga. Ayyas ala an syai'in lam yujibhullahu alaih wala ala ghairi. Yaitu pertanyaan tentang sesuatu yang Allah tidak mewajibkan bagi dia ataupun bagi yang lain. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang Allah tidak mewajibkan untuk menanyakan, baik bagi dirinya ataupun untuk yang lain. Maka hadis yang kita sebutkan di awal ini beliau katakan li'anna qad yakunu fis su'al, karena kadang-kadang dalam pertanyaan itu tartibu masyaqqatin, ada yaitu konsekuensi masyaqqah, kesulitan, bisa babi taklifin yuhsal, karena adanya beban hukum yang dihasilkan. Walihada asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam wasakata an asya rahmatan lakum fala tas'alu anha. Sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wasakata anil an asya rahmatan, dan diam terhadap sesuatu itu adalah rahmatan lakum, adalah rahmat bagi kalian. Maksudnya ketika Rasulullah SAW itu ditanya kemudian tidak menjawab, maka adalah rahmat bagi kalian. Fala tas'alu anha, jangan kamu bertanya kepadanya, jangan bertanya tentang hal itu. Nah, ini hadis ini muncul dikarenakan ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah, maksudnya yaitu milik Allah 'alan nas, wajib bagi manusia hajjul bait, melaksanakan haji. Jadi haji itu adalah kewajiban bagi manusia dan harus lillah, harus karena Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang bisa mengadakan perjalanan ke sana, yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, ketika ayat ini turun, di dalam hadis yang lain dikatakan Rasul bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja." Telah diwajibkan kepada kalian yaitu haji, fahajju, maka berhajilah kalian. Ketika diwajibkan haji dengan ayat yang kita sebutkan tadi, qala rajulun,
ada seseorang yang dia itu bertanya. Kan tadi di akhirnya dikatakan man istata ilai sabila. Bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Akulla amin ya Rasulullah. Rasulullah SAW, apakah haji itu tiap tahun? Apakah haji itu tiap tahun? Bahasa kata, maka Rasul diam. Tidak menjawab. Ya, tidak menjawab. Hatta qalaha salasan, hingga sang penanya tanya 3 kali. Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu ya Rasulullah SAW? Padahal di akhir tadi itu sudah dikatakan apa? Semampu kalian. Bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, mungkin sahabat ini juga ibaratnya kalau kita mendengarkan ayat ini, itu mungkin pertanyaannya juga mirip dengan ini. Bahkan menjadi lebih detail dari ini, tambah susah. Gitu ya. Ini hanya bertanya apakah tiap tahun wahai Rasulullah SAW. Maka Rasul diam, tidak menjawab. Qala salasan, sampai 3 kali diucapkan. Faqala Rasulullah SAW, setelah ditanya 3 kali, maka Rasul bersabda, lau qultu, kalau aku mengatakan na'am, aku mengatakan iya, la wajabat. Itu menjadi hukumnya wajib setiap tahun. Karena pertanyaannya tadi apa? Aqulu amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun haji itu? Kalau Rasul mengatakan na'am, karena perkataan Rasul adalah hukum, maka bisa menjadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Nah, perhatikan para jamaah, ini yang menarik itu. Yang bertanya yaitu seseorang atau katakanlah sahabat di hadapan Nabi yang ada di Madinah. Ya, kalau untuk melaksanakan haji tiap tahun kemana? Ke Mekah. Bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit. Artinya perjalanan sangat memungkinkan. Sangat mungkin kalau tiap tahun. Tapi ternyata bukan hanya karena itu saja. Maka Rasul mengatakan kalau mengatakan na'am, ya itu jadi wajib, akhirnya kalian tidak mampu. Kenapa kalian tidak mampu? Karena ternyata salah satunya adalah orang Muslim tidak hanya di sana. Seperti kita di Indonesia dan di seluruh penjuru negara. Gak mungkin tiap tahun ke sana begitu. Nah, maka ini begitu. Summa qala, maka kemudian setelah itu Rasul bersabda, Zaruni ma taroktukum. Biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan. Jadi artinya apa yang sudah aku sabdakan, pahami, kemudian amalkan. Jangan banyak bertanya sesuatu yang itu membuat susah. Fa innama halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya binasanya orang sebelum kalian, bikasrati su'alihim, karena banyaknya bertanyanya mereka, waqtilafi ala anbiyahim, dan mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Nah, bagian akhir adalah di dalam hadis kita yang awal. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan pada kalian sesuatu, maka datangilah semampu kalian. Wa idza nahaytukum an syai'in fada'uhu. Kalau aku larang bagi kalian, maka tinggalkanlah. Nah, di sini adalah ikhwah azani wasqullah. Untuk bagian yang ketiga ini, yaitu pertanyaan yang ketiga ini tidak dibolehkan. Bertanya sehingga nanti akan bisa menyusahkan yang bertanya juga yang lain. Karena Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Ma'idah 101. Di dalam ayat itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Ma'idah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, la tas'alu an asya'a. Jangan kalian menanyakan, tanya kepada Nabi, an asya' tentang sesuatu, in tubadalakum, jika sesuatu itu diterangkan kepada kalian, tasukum, kalian akan susah. Kalian akan susah. Nah, ini pertanyaan apa yang semacam ini, ya? Maka pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan yang tadi sempat kita singgung, adalah pertanyaan yang dimana ketika itu dijawab malah membuat berat. Makanya kalau orang mau bertanya itu, dia harus mikir dulu. Ketika bertanya ini kira-kira nanti lebih berat ataukah tidak. Banyak keterangan di sini ya ikhwah, kita nukilkan beberapa yang terkait dengan masalah hal ini.
tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Maka di antaranya yaitu penjelasan tentang masalah hal ini. Kita lihat perkataan-perkataan dari Rasul dan juga para sahabat yang kita akan bisa mengambil faedah yang besar di dalam perkataan-perkataan ini. Kita sebutkan dulu dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis di dalam Sahih Bukhari. Sebutkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, Inna a'damal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alati. Yang artinya inna a'damal muslimina jurman, sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosanya, kaum muslimin yang paling besar dosanya, ini maksudnya dikatakan kaum muslimin adalah seseorang. Man sa'ala an syai'in, siapa yang dia itu bertanya tentang sesuatu, lam yuharram, sesuatu yang tidak diharamkan. Dibolehkan, dihalalkan, tapi dia bertanya. Fahurrima min ajli mas'alati. Kemudian akhirnya diharamkan dikarenakan dia bertanya. Jadi dikatakan a'damul muslimin jurman, yaitu dosa yang paling besar dengan seorang muslim ketika ada satu yang itu asalnya halal, ketika ditanyakan maka jadi haram. Ini tentunya ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena yang menentukan halal haram adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak sekarang misalkan haram kemudian jadi halal, halal jadi haram, sudah selesai, hukumnya sudah selesai. Ya, hukumnya sudah selesai. Maka dari itu ketika Rasulullah SAW sudah menyempurnakan atau Allah menyempurnakan agama ini, halal haram sudah jelas. Sudah kita bahas sebelumnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal haram sudah jelas. Nah, ayolah wahazani wazakullah. Sebabnya kenapa seseorang itu binasa atau umat terdahulu itu binasa? Tadi disebutkan dalam hadis yang gamblang, yang jelas di situ. Yang pertama adalah mereka banyak bertanya. Banyak bertanya tidak sama dengan bertanya. Kalau bertanya memang ada keperluan. Tapi kalau banyak bertanya, ini bisa jadi karena apa? Ya karena ingin bertanya, bukan ingin jawaban. Dan itu banyak, ya. Apa bahasanya itu sudah terbiasa. Jadi ya ada aja orang semacam itu. Dimanapun, ya maksudnya seorang ini, dimanapun dia berada, dalam kajian, dalam forum apapun, selalu bertanya. Dan ada saja yang ditanyakan, meskipun yang ditanyakan mesti sesuai dengan materi-materi yang disampaikan. Tapi ketika ditengarai dia itu selalu bertanya dan bertanya, ini khawatirnya terjerumus dalam hal ini. Jadi akhirnya apa? Oh, saya itu sudah bisa bertanya, kalau tidak bertanya tidak enak. Nah, niatnya sudah lain lagi nanti begitu. Jadi niatnya bukan bertanya untuk dipahami, untuk diamalkan, tapi ingin bertanya. Makanya, kalau kita mendapati seseorang, dia bertanya, ya antum harus sedikit memahami psikologisnya. Ini bertanya butuh jawaban, atau dia itu bertanya menanyakan orang lain, atau dia itu bertanya ngetes. Nah ini, yang terakhir yang susah, yang repot ini. Kalau dia itu bertanya dan ngetes. Buktinya ngetes apa? Ketika dia bertanya, kemudian dijawab, dia mengatakan, tapi Ustadz kan begini. Nah sudah lah kok tapi, diberi jawaban kok tapi. Kan begitu. Ya. Maka ini adalah orang-orang yang perlu untuk diingatkan adabnya di dalam bertanya. Baik. Kembali ke sini. Bahwasanya pertanyaan-pertanyaan ini memang ada yang dijelaskan. Mereka di zaman Rasulullah SAW itu mereka para sahabat tidak banyak bertanya. Memang tidak dipungkiri bahwasanya saat itu namanya wahyu masih turun. Ya. Sehingga tadi yang dikhawatirkan yang hadis yang terakhir kita katakan tadi. Yang tadinya awalnya itu dibolehkan karena ada pertanyaan jadi haram. Ya, itu yang dikhawatirkan seperti itu sehingga jangan banyak
tanya. Dan para sahabat tidak banyak bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka memang ada yang berpendapat bahwasanya pertanyaan-pertanyaan ini tidak dibolehkan ketika di zaman Nabi. Adapun setelah Rasul wafat, maka syariat sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna, maka bertanya itu dibolehkan secara luas karena sudah sempurna. Maka ketahuilah bagaimanakah durian hal ini? Ini tidak murni benar pernyataan ini. Meskipun ada pendapat semacam itu, sebagaimana Imam An-Nawawi juga mengatakan, ketika pertanyaan ini sudah selesai, maksudnya sudah berakhir, Rasulullah SAW wafat, kemudian agama sempurna, berarti pertanyaan setelahnya dibolehkan. Nah, dibolehkannya ini sekali lagi kita kembalikan kepada yang 3 macam tadi itu. Apakah yang hukumnya wajib untuk bertanya, apakah fardu kifayah ataukah yang haram? Ya. Kalau yang haram tetap saja tidak dibolehkan, karena nanti kalau yang haram maksudnya tidak dijelaskan kita tanya, ya nggak ada penjelasannya begitu. Dia akan mencari-cari yang lain, akan bisa tersesat. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau memberikan perkataan yang bagus terkait dengan ini. Ini pada asalnya memang di masa Rasulullah SAW. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saat itu belum terjabarkan, beliau mengatakan, namun tunggulah. Jika Al-Quran telah turun, maka tidaklah menanyakan sesuatu apapun, melainkan kalian mendapatkan penjelasannya. Jadi ini beliau mengatakan ketika Al-Quran itu masih turun, maksudnya masih belum sempurna, pasti nanti Al-Quran akan menjelaskan apa yang kita ingin ketahui. Karena Allah lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa semua yang dibutuhkan kaum muslimin dalam agama mereka itu mesti akan dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Dan disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus yakin ini. Setelah itu siapapun tidak perlu bertanya lagi. Jadi kalau sudah sempurna, maka tidak ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya bukan mempertanyakan ayat, mempertanyakan hadis. Tapi pertanyaan yang muncul setelah sempurna adalah pertanyaan untuk tafhim, untuk memahami. Setelah kita memahami kemudian mengamalkan. Itu pertanyaan yang dibolehkan. Ya, jangan kemudian pertanyaan yang hanya sekedar bertanya, pertanyaan kemudian membanding-bandingkan ini dengan itu dan yang lainnya. Maka beliau katakan, setelah itu siapapun tidak perlu bertanya lagi karena Allah lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya daripada mereka. Jadi, apa saja yang di dalamnya terdapat petunjuk dan manfaat bagi kaum muslimin, Allah pasti menjelaskan kepada mereka tanpa didahului pertanyaan. Allah berfirman, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian agar kalian tidak sesat. Jadi sudah Allah jelaskan, jabarkan di dalam Al-Quran dan sudah diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijelaskan kepada para sahabatnya, tinggal kita adalah memahaminya. Maka catatan pentingnya adalah kebutuhan yang penting bagi kita itu adalah apa? Memahami apa yang telah dijelaskan Allah dan Rasul-Nya. Menurut pemahaman para sahabat, mengikutinya dan mengamalkannya. Itu yang harus kita catat penting, jadi adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan mempertanyakan Al-Quran atau mempertanyakan As-Sunnahnya, tapi memahami yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam As-Sunnah. Kita nukilkan beberapa perkataan yang menarik ya, dari para sahabat. Di antaranya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, kalian jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Jangan bertanya sesuatu yang belum terjadi. Kenapa? Karena aku mendengar ayahku Umar bin Khattab melaknat orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ini catatannya. Jangan bertanya sesuatu yang belum terjadi.
Kemudian salah seorang sahabat yang lainnya, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, jika dia ditanya tentang sesuatu, ia berkata, ketika ada orang bertanya padanya, wahai Zaid, apakah begini, 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 begini? Beliau bertanya, itu sudah terjadi apa belum? Kan kadang orang-orang itu sukanya menghayal. Ya bertanya, Ustaz, kalau nanti begini, begini, nanti begini, begini, itu gimana Ustaz? Kan mungkin saja nanti begini, begini, maka ini jawabannya. Ditanya dulu, itu terjadi apa belum? Ya. Maka kalau mengatakan belum, beliau menjawab apa? Biarlah hari itu terjadi dulu. Kalau sudah terjadi, baru kita ngobrol lagi. Kasarannya demikian. Silakan bertanya. Kalau belum terjadi, jangan ditanyakan. Perkataan lagi dari Masruq. Ya. Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bertanya kepada beliau, kemudian beliau berkata, apakah sebelumnya hal tersebut sudah terjadi? Jadi penanya ini ditanya balik, yang kamu tanyakan ini pernah terjadi apa belum? Maka dia menjawab belum. Ya belum terjadi. Maka beliau mengatakan, biarkan kami hingga hal tersebut terjadi. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, kami akan beristihad mengeluarkan pendapat kami untukmu. Jadi kejadiannya itu faktanya ini ada dulu, bukan kira-kira. Bukan kira-kira. Nah, kemudian dari perkataan ini ada yaitu perkataan dari salah seorang ustadz, ya, memakai biasanya yang orang-orang itu bertanya sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang katakanlah tidak penting, ya. Contohnya begini, Ustaz, ya kalau orang pergi ke bulan, itu sholatnya gimana Ustaz? Sholatnya gimana Ustaz? Ya, apa jawabannya? Jawabannya gampang, supaya tahu, ya, kamu pergi ke bulan, setelah dari sana, ya anak, nanti tak beritahu. Guyonannya semacam itu. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang belum terjadi atau mungkin dia tidak tahu kejadiannya bagaimana, itu ditanyakan. Jadi misalkan seorang yang dia itu, meskipun katakanlah seorang muslim, tapi selama ini Allah alam, apakah ada atau tidak, yang sudah pergi ke bulan. Kemudian dia itu pulang dan bertanya kepada seorang ustadz, saya sudah dari bulan Ustadz, ya. Di sana itu saya waktu masuk sholat ini saya bingung kapan waktunya dan seterusnya. Ada enggak itu? Ada enggak pertanyaan itu? Maksudnya pelakunya ini dia bertanya apa tidak? Yang bertanya kan yang orang imajisioner, yang punya imajinasi yang terlalu tinggi kan begitu. Artinya apa? Ya enggak perlu. Ya tidak perlu ditanyakan yang semacam itu. Para sahabat itu mewanti-wanti yang demikian ini. Nah, sehingga Imam Malik rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan perdebatan tentang ilmu itu membuat hati keras dan menimbulkan kedengkian. Jadi kalau tentang ilmu yang diperdebatkan bukan untuk diamalkan, dipahami, diamalkan, akan menimbulkan hati yang keras. Dalam hal ini ada 3 kelompok manusia. Kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama itu adalah pengikut ulama-ulama hadis. Bukan ulama hadisnya, tapi mengikutnya. Ada di antara mereka yang mungkin bahasa kita keras begitu ya. Pengikutnya, sekali lagi pengikutnya. Sehingga dia menutup pintu pertanyaan, tidak boleh bertanya. Nah, karena hadis tadi dikatakan bahasanya apa? Kalau orang banyak bertanya akan binasa, sehingga tidak boleh bertanya. Ini ekstrim, bahasanya begitu. Maka dikatakan ini orangnya adalah pengemban fikih tapi tidak fakih. Dia punya fikihnya, punya ilmunya, kalau tidak boleh banyak bertanya, tapi dia tidak fakih, tidak bisa membedakan kapan boleh dan kapan tidaknya. Ini adalah pengikutnya ulama hadis. Jadi hadisnya benar, cuma memahaminya kurang pas. Ada yang lebih parah dari ini, yaitu para fuqaha ahlur ra'yi. Para orang-orang yang dia itu fikih tapi ahlur ra'yi, rasionalis. Ya, orang-orang yang
dia rasionalis, aklaniun. Maka orang aklaniun dia membuka lebar-lebar pintu pertanyaan, tanya apapun silahkan, tidak ada yang larang. Ya, ini membuka semua kebebasan di dalam bertanya. Akhirnya apa ya terjawab yang semacam itu. Ya, akhirnya jawabannya kemungkinan, mungkin, serba mungkin pokoknya, tidak pasti. Maka beliau katakan bahwasanya kalau yang demikian akan melahirkan kerasnya hati tadi itu dan mungkin menuruti hawa nafsu, kebencian, permusuhan dan yang lainnya. Yang benar adalah kelompok yang terakhir yang ketiga, ini adalah orang yang faqih di dalam ahlu hadis atau faqih di dalam hadis. Jadi fuqahahnya ahlul hadis. Maka orang yang faqih ini dirinya atau waktunya dan juga hidupnya itu digunakan untuk memahami hadis dan diamalkan. Memahami hadis dan diamalkan. Sehingga yang dilakukan oleh mereka adalah bagaimanakah memahami Al-Quran. Ya. Kemudian memahami penguatnya dari hadis. Oh, kalau ayatnya ini ada hadisnya demikian. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, hadisnya lemah. Ya. Maka kemudian Al-Qur'annya begini dan seterusnya. Intinya waktunya adalah digunakan untuk memahami itu dan kemudian diamalkan. Tidak mempertanyakan Al-Quran dan hadisnya, tapi untuk dipahami. Ini adalah orang-orang yang terpilih yang demikian itu. Dan itulah tugas kita. Itu bagaimanakah kita tugas-tugasi untuk memahami din, memahami agama, Al-Quran dan hadis, bukan mempertanyakan Al-Quran dan hadis. Nah, beliau katakan ini sumbernya. Kalau sumbernya hadis, ya, ini yang terjadi atau dampaknya ini akan orang itu menemukan atau dia selalu mengingat Allah Ta'ala. Kalau dia itu memakai hadis-hadis yang sahih, dia pelajari, dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal tentang rububiyahnya, keagungannya, mengenal tentang surga dan sifat-sifatnya. Jadi kalau belajar din, belajar agama tentang surga, neraka misalkan, dia tidak bertanya bahwasanya surga itu nanti gimana ya? Apakah begini dan begitu? Bukan pertanyaan menuruti akalnya. Tapi dilihat di dalam Al-Quran bagaimanakah keterangan surga. Di dalam hadis bagaimana keterangan surga. Itu yang dipahami. Ya. Jadi tidak kemudian menghayal sendiri tentang surga itu enggak. Oleh karena itu ini pentingnya hadis menenangkan hati ketika mendengarkan dalil. Adapun ra'yu, adapun akal pikiran saja, itu nanti akan menimbulkan ya banyak, yaitu satu yang makar, kemudian dia itu malah justru memisahkan tali silaturahim karena dia menuruti hawa nafsunya dan yang lain-lainnya. Ayo ikhwah azaniyaskullah, yang terakhir yang kita sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana yang di dalam hadis dikatakan membinasakan. Yang membinasakan itu bagaimana? Yang pertama, pertanyaan yang terkategorikan itu membinasakan adalah bertanya tentang hal-hal yang didiamkan oleh syariat dan tidak dijelaskan. Karena Allah Ta'ala berhak menjelaskan hal yang membuat manusia bahagia di dunia dan akhirat. Artinya kalau ada pertanyaan kok ternyata itu oleh syariat tidak dibahas lebih lanjut, ya sudah, itu tidak perlu dipikir memang. Contohnya, misalkan pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya kita pahami sebagaimana yang ada dalam surat Al-Kahfi itu. Sudah sebatas itu. Tidak perlu lebih. Tidak perlu dilebihkan dan jangan dikurangi begitu. Jadi Nabi Musa ya ketemu dengan Nabi Khadir atau Nabi Khidir itu. Kalau orang itu tadi banyak imajinasi atau banyak pertanyaan dalam dirinya biasakan, dia akan bertanya sesuatu yang tidak ada dijelaskan oleh syariat. Nabi Khidir itu sama Nabi Musa tua mana ya? Misalkan demikian. Umurnya kira-kira berapa ya? Lah waktu itu Nabi Musa gimana dan seterusnya. Ya. Maka kalau tidak penjelasan ya sudah. Ya. Jadi misalkan ketika satu kejadian pertama, kejadian itu lamanya berapa tahun ya, misalkan demikian.
Ketika tidak jelaskan ya sudah. Tidak ada kewajiban kita untuk mengetahui hal itu. Kemudian yang kedua, bertanya tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada kebutuhan. Yang tadi kita katakan, ya, kalau sholat di bulan itu gimana? Ada kiblatnya kemana? Enggak ada kebutuhan itu ya, enggak ada kebutuhan di situ. Karena bisa jadi jawabannya tersebut akan berakibat buruk pada orang yang bertanya tersebut. Yang ketiga, yang bisa membinasakan adalah bertanya tujuannya menghina, mengejek, mengolok-olok. Maka ini tidak dibolehkan. Ada orang bertanya, nyinggung kan begitu biasanya. Nyindir. Ya. Atau bahkan secara jelas dia mengejek yang lain. Maka ini tidak boleh. Pertanyaan yang seperti itu. Kemudian yang kelima, yang keempat, tadi saya katakan pertanyaan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Catatannya, misalkan kita bertanya tentang masalah hari akhir. Ya, belum terjadi kan? Tapi apakah kita kemudian mengatakan kan itu belum terjadi? Nah, ini berarti salah paham lagi ini, ya. Ketika ada sesuatu yang belum terjadi, tapi ada dalilnya, berarti kan kita memahami Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu mengabarkan berita-berita yang dahulu, berita-berita yang mungkin sekarang sedang terjadi dan yang akan datang. Nah ini belum terjadi maksudnya seperti di dalam perkataan para sahabat tadi itu. Ketika bertanya begini, ditanya sudah terjadi apa belum? Nah kalau belum ya sudah, ditunggu kejadiannya. Begitu. Ya, contohnya seperti hari kiamat katakanlah demikian. Ya. Maka cukup bagi kita memahami hari kiamat tandanya ini dan seterusnya sudah selesai. Tidak perlu kita itu bertanya yang lebih dari yang ada di dalam dalil. Tapi di dalam ada yang dalam dalil itu. Ya apakah bicara masalah nanti matahari terbit dari barat, apakah bicara munculnya Dajjal, bicara Imam Mahdi dan yang lainnya. Tapi pertanyaannya terlalu mendetail, artinya tidak ada dalam keterangan. Itu akan menyusahkan dia sendiri. Ya, nah, kemudian yang kelima bertanya tentang dengan pertanyaan sifatnya memaksa, menyusahkan dan mengada-ngada. Ya, jadi jangan memaksakan pertanyaan kalau tidak ada masalah. Kalau kita tidak ada masalah jangan bertanya. Kalau kita tidak ada masalah, bertanya berarti membuat masalah. Membuat masalah. Ya sudah, alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada pertanyaan. Tinggal mengamalkan aja bagaimana. Kemudian yang terakhir, yaitu bertanya tentang hal-hal yang Allah sembunyikan dari para hambanya dengan sebab adanya hikmah yang hanya diketahui oleh Allah saja. Contohnya masalah takdir tadi, kiamat, roh, dan yang lainnya. Ya kita memberikan jawaban sesuai dengan dalil yang ada, tidak lebih dari itu. Ya, maka disebutkan di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Alam yakun syifa'ul ai as-su'al. Bukankah yang menjadi obat kebodohan adalah bertanya? Nah, maka pertanyaan harus ditata, harus dijaga, harus diketahui bahasa kita itu yaitu kriteria dan juga batasan-batasannya sampai di mana. Maka itu yang kita sampaikan. Nah, seperti yang terakhir mungkin kita sampaikan, karena mangkana qablakum di sini ini yang terkenal adalah Bani Israel. Ya, Bani Israel ketika mereka bertanya kepada Nabi Musa tentang apa? Tentang sapi betina. Ya, ketika disebut kita disuruh oleh Nabi Musa disuruh untuk menyembelih sapi betina, ya sudah nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah. Ya, mungkin kita lihat yang pertama ketika Nabi Musa mengatakan wa idh qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Nabi Musa menyuruh kaumnya bahwasanya Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka mengatakan kamu ngejek saya ya.
Nah, karena sapi betina yang diunggulkan mereka. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang jahil. Ya, akhirnya mereka mengikuti. Ketika disuruh menyembelih sapi betina, kalau seandainya mereka itu tidak bertanya, sudah sapi betina apapun ada disembelih selesai kan begitu. Nah, ternyata ada pertanyaan, qalu lana rabbaka yubayyilana mahi. Jelaskan kepada Musa, bagaimanakah sapi betina itu? Qala inna yaqulu inna baqaratun la faridu wala bikr. Awanum baina dzalik. Sapi betina itu ya ndak tua, ndak muda, pertengahan. Ya, pertengahan. Nah, ini kita introspeksi pada diri kita. Ketika diberi suatu penjelasan, katakanlah sebenarnya itu umum, yang dengan umum itu kalau kita salah, ndak ada masalah karena tidak jelas kan begitu. Ya, sebenarnya mudah, tapi yang membuat sulit ketika bertanya. Ya, karena bertanya dijawab oleh Allah ya melalui Nabi Musa ini. Ya tidak tua, tidak muda. Ya, maka kerjakan. Pertanyaan yang kedua, bahwasanya qalu ulana rabbaka yubilana ma launuha, warnanya yang ditanyakan adalah warnanya. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra faqi'u launa tasurun nadirin. Warnanya kuning yang orang melihat itu senang. Sudah. Padahal sapi itu ada yang warnanya katakanlah putih atau hitam. Ketika dikatakan seperti itu ya mereka harus cari yang kuning kan begitu karena dia bertanya. Nah, sekiranya tidak ya sapi pokoknya dia tidak tua, tidak muda, meskipun warnanya hitam, meskipun warnanya putih, warnanya kuning tidak ada masalah. Akhirnya bertanya harus seperti itu. Nah, terakhir kemudian dia bertanya lagi masih belum jelas. Maka jawaban Nabi Musa, innahu yaqulu inna baqaratul la dalulun tusirul ard wala tasqil hars. Nah, ini lebih susah lagi, yaitu sapinya itu tidak pernah dibuat untuk mengairi sawah, membajak sawah dan tidak cacat. Ya. Akhirnya mereka bingung sendiri. Waduh lah ini agak repot juga. Maka dia dikatakan bahwasanya wa makadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak bisa melakukannya. Maka itulah inti dari ayat di dalam surat Al-Baqarah yang Bani Israel itu memang ya bahasa kita itu apa? Rewel gitu ya. Rewel, banyak bertanya kepada Nabi Musa dan juga masalah-masalah yang lain. Nah ini, sehingga kalau orang sekarang ini biasanya suka tanya dan nyeleneh kayak Bani Israel. Biasanya dikatakan seperti itu. Maka itu ya lewah azani waskullah. Maka kesimpulannya terkait dengan pertanyaan, bertanya adalah sesuatu yang dibolehkan pada asalnya. Tapi bertanyalah yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat, yang pertanyaan tujuannya adalah untuk kita paham dan kita amalkan. Adapun selain dari itu maka kita hindari. Jangan bertanya sesuatu yang tidak diperintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita akan menyelesaikan ini semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.